itu biasanya kendalanya dari switch PW. Nah, switch PW yang sering terjadi di situ nggak bisa dipungkiri. Nah, padahal bangunan itu, gedung itu udah apaan? Udah ada penangkal petirnya, tapi masih aja kena. Tetap petir itu kagak bisa mandang siapapun, mau itu CCTV, mau itu pohon-pohonan, ya kan? Kadang televisi juga kan. Nah, solusi dari kami. Nah, pernah kalian ngelihat cabang ini? Nah, T. Nah, usahakan hindari, jangan sekali-kali memakai seperti ini. Nah, ini pengalaman bagi kami yang sudah ke lapangan ya. Hindari, tolong hindari. Nah, jadi petir itu bukan nyamber ke kamera ya. Jarang sih langsung ke kamera satu meletus gitu. Biasanya ke listrik gitu yang terhubung. Nah, hindari seperti ini. Tips yang pertama. Nah, tips yang kedua. Nah, usahakan sama pihak engineering, kalau misalnya di kantor ya, kalau di pabrik yang ngasih kerjaan ke kita, cara menanganinya ada yang namanya APC anti petir. Nah, APC anti petir ini nih bentuknya seperti ini. Nah, APC anti petir itu setidaknya mengantisipasi saat adanya switch PW masuk ke situ. Nah, di APC itu yang mati. Namun APC itu, APC listrik, kalau misalnya sudah terkena petir, ya tetap harus ganti. Ada indikatornya juga. Kalau sudah kena petir, biasanya warnanya kuning. Nah, itu solusi yang keduanya. Nah, untuk solusi yang ketiga, misalnya udah beberapa kali kita ngobrol lagi sama yang ngasih kerjaan ya, yang ngasih kerjaan, apa itu ownernya. Nah, jadi mengganti switch PW ini menjadi switch hub biasa. Nah, jadi kalau misalnya ada petir, nggak kebayang harga switch PW itu 8 port, apalagi yang gigabit, 2 uplink, harganya ya lumayan. Sekitar 800-900, nyampe ada yang kisaran 1 juta. Itu yang 8 port 2 uplink. Nah, nggak kebayang kan? Nah, terus yang keduanya lagi, apalagi yang 16, nggak kebayang. Itu pasarannya aja sekitar 1.800.000 sampai dengan 2.400.000. Nah, tergantung yang penjualnya itu mahal dan tidaknya. Apalagi yang gigabit lebih dari segitu. Nah, jadi biasakan kita ngobrol pelan-pelan. Jangan terkesan kita ngambil untung banyak. Kita carikan solusi ya teman-teman. Nah, solusinya itu pakai switch hub biasa. Itu kan switch hub biasa itu yang 8 port itu kisaran harga 120.000, 130.000 ya kan. Yang gigabit itu 230.000-an lah gitu kan, yang gigabit. Nah, untuk powernya sendiri kan itu switch hub itu untuk mengirimkan datanya aja ya. Nah, untuk powernya bisa memakai PSU, power supply, yang safety ya pastinya. Kayak PSU yang tablet nih, yang seperti ini. Nah, jadi untuk kerimpingan konektor memang agak lumayan juga, kita agak bongkar dari masing-masing konektor CCTV sama konektor switch hub PW itu. Nah, kabelnya
putih coklat sama coklat dihubungkan ke dihubungkan ke kamera memakai DC mail nih yang kayak gini. Nah, untuk di servernya, di switch hubnya, nah untuk minus plusnya yang itu masukkan ke power supply. Nah, jadi menghemat anggaran. Bila mana kena petir, ya setidaknya enggak beratus-ratus ribu, hampir sejuta, bahkan sejuta lebih. Nah, gitu. Nah, itu untuk solusinya. Nah, tapi kalau misalnya ada petir lagi, kena lagi, kayaknya sih nggak mungkin gitu kan. Walaupun misalnya kena petir juga nggak mahal. Nah, terus untuk di CCTV-nya, kalian pernah ngalami di CCTV-nya ujung si kabelannya itu gosong. Nah, yang satu kita koordinasi bicara apa adanya, ya kan, ke konsumen. Nah, Pak, ini jangan ditutup-tutupin biar kita itu istilahnya sama si kantor tersebut, sama si konsumen tersebut tidak mengada-ngada, bicara apa adanya. Pak, ini kameranya kena petir. Nah, namun nggak ada garansi. Tapi nggak langsung kita main ganti, ya kan? Andai aja dibalik, yang punya kantor itu bosnya kita, gimana gitu kan? Nah, jadi tips-tipsnya itu hindari jalur kabel ke area tersebut gitu kan. Beda jalur lah gitu. Walaupun agak kerja dikit, namun kalau kita koordinasi ya kan, ya setidaknya dia juga sambil memikirkan untuk terkait jasa pasangnya juga. Nah gitu. Yang penting kita koordinasi gitu kan. Nah itu untuk mengenai DPR yang kena petir. Terus kalau kejadian kami kapok, justru pakai yang seperti ini, T yang di cabang-cabang itu kapok. Dalam arti namanya usaha, rugi untung udah hal biasa, tapi kami kapok. Nah, harganya pun sama, beda-beda dikit ya, tapi ya istilahnya malunya itu gitu kan. Nah itu untuk menghindari petir. Nah solusi gitu kan, tips-tips dari kami, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.